Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, kali ini Pak Gunawan akan menjelaskan tentang materi IPS ya, yaitu letak geografis dan astronomis Indonesia. Oke, yang pertama kita pahami dulu apa itu letak geografis dan letak astronomis. Nih Pak Gunawan udah bikin peta. Ini bikin peta lengkap Indonesia biar kamu paham dulu. Kita bahas yaitu tentang letak geografis dulu ya. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Jadi di bumi itu seperti apa, kelihatannya seperti apa tanahnya. Jadi geo itu artinya tanah. Jadi grafis itu gambar. Jadi berdasarkan gambaran tanahnya aslinya di Indonesia maka disebut letak geografis. Letak geografis di Indonesia juga bisa dibilang loh sebagai negara persilangan. Kenapa negara persilangan? Karena kita dilewati oleh silang dunia. Silang pertama karena Indonesia terletak di antara benua Asia. Jadi benua Asia itu ada di sini. Kalau ini peta lengkap dunia itu benua Asia ada di sini. Kemudian dilengkapi dengan disilang dengan benua Australia. Benua Australia itu tepatnya ada di ini nih. Benua Australia ada di sini. Jadi Asia di sini, Australia di sini. Jadi silang. Nah, itu silang pertama. Silang kedua, Indonesia dilewati oleh Samudra Pasifik, ini samudranya. Nah, dan juga Samudra Hindia di sini. Nah, silang. Jadi kita terletak secara geografis kita terletak di silang dunia, yaitu terletak di antara benua Asia dan juga benua Australia. Kita juga terletak di Samudra Hindia, antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Itu letak geografis. Selanjutnya, letak geografis Indonesia juga berbatasan dengan wilayah-wilayah lain. Contohnya, Pak Kun tunjukkan nih. Oke, sebelah utara ada di sini. Sebelah utara itu yang atas ini. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Ini Malaysia. Nah, ini juga Malaysia. Kita berbatasan wilayah dengan Malaysia. Selain Malaysia juga kita berbatasan dengan Singapura. Singapura itu ada di sebelahnya Sumatera. Ini kecil banget nih. Nah, selanjutnya kita juga berbatasan dengan negara Filipina. Filipina ada di sini. Oke. Nah, ini namanya perbatasan. Itu kalau sebelah utara. Sebelah selatan sekarang. Kita lihat sebelah selatan, utaranya di sana berarti selatannya di bawah. Sebelah selatan kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi laut yang ada di selatan ini Samudra Hindia. Selain berbatasan dengan Samudra Hindia, kita juga berbatasan dengan benua Australia. Benua Australia ada di sini. Oke, lanjut ya. Nah, sebelah utara sudah, sebelah selatan sudah, kita lanjut ke sebelah barat. Sebelah barat itu ada di sini. Sesuai dengan ini dia. Ini arah anginnya. Sebelah barat ada di sini. Sebelah barat Indonesia kita juga masih berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi Samudra Hindia itu luas banget. Sebelah barat Indonesia itu masih berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah timur Indonesia yaitu di sini. Nah, di sini ada Pulau Papua ya, punya kita. Dulunya Irian Jaya, sekarang disebut dengan Provinsi Papua, Papua Barat dan Papua saja. Nah, kita berbatasan wilayah dengan yang namanya negara Papua Nugini. Papua Nugini ada di sini. Wah, itu letak geografis Indonesia. Karena kita terdapat di persilangan dunia, yaitu antara dua benua Asia dan benua Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka dampak yang ditimbulkan antara lain, Indonesia punya 3 iklim utama, iklim panas, iklim muson, dan iklim laut. Oke ya. Nanti di materi yang sudah akan Pak Gunawan bagi, tinggal kamu baca. Pak Gunawan terangkan sekarang. Iklim muson disebabkan oleh pengaruh angin yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. Makanya kita punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pintar. Ini Pak Gunawan kasih kuncinya. Omar dan Asep. Omar dan Asep. Omar Oktober sampai Maret. Nah, Omar Oktober sampai Maret. Oktober sampai Maret biasanya angin bertiup berasal dari barat daya. Nih, berasal dari barat ini ke sini.
membawa bersifat basah menimbulkan musim hujan. Nah, Omar. Nah, ini Omar. Ini biasanya musim hujan. Asep, April, September. Jadi angin yang bertiup dari timur laut. Mana tuh timur laut? Ya, timur laut mana? Pintar. Timur laut ada di sini. Timur laut dan bersifat kering sehingga menimbulkan musim kemarau. Nah, jadi Asep, April sampai dengan September ini musim kemarau. Sekarang kita masih di musim kemarau ya, jadi panas. Tapi kita sudah mulai, kalau sekarang sudah mulai banyak angin, banyak awan, sudah mulai pancaroba lagi. Oke, itu dampak pertama. Dampak kedua ada iklim laut. Iklim laut itu karena kita memang 2/3 wilayah Indonesia itu adalah laut. Nah, jadi lautnya itu lebih banyak daripada daratannya. Kalau nggak percaya, hitung aja sendiri. Silakan keliling Indonesia. Nah, oke. Iklim laut ini karena kita banyak dikelilingi laut sehingga Indonesia lebih banyak mengalami musim penghujan jika sudah dalam kondisi banyak angin lautnya. Sementara yang terakhir iklim tropis karena kita rata-rata di wilayah tropis ya. Jadi kalau wilayah tropis itu wilayah yang dilalui garis khatulistiwa. Nah, apa itu garis khatulistiwa? Setelah ini Pak Gunawan terangkan. Oke. Itu letak geografis Indonesia. Selain itu kita juga diuntungkan karena kita terletak di persilangan dunia yaitu benua Asia dan benua Australia. Kita diuntungkan dari segi ekonomi. Banyaknya pesawat yang melintas kita, kapal yang melintas kita, dari segi ekonomi sangat menguntungkan Indonesia karena berdampak pada bertambahnya devisa. Oke, itu dampaknya. Sekarang kita lihat apakah punya kekurangan dan kelebihan? Ya, otomatis. Beberapa kelebihan dari letak geografis karena kita banyak sekali wilayah laut sehingga banyak sekali ikan-ikan, kemudian makhluk-makhluk laut itu tumbuh di Indonesia. Itu yang membuat Indonesia menjadi salah satu penghasil budaya laut tertinggi di dunia. Sedangkan kekurangannya karena kita banyak sekali lintas wilayah ya. Jadi benua Asia dan benua Australia kita banyak sekali lintas wilayah. Maka banyak pula kerusakan fisik yang diakibatkan oleh pencemaran udara, pencemaran air, belum lagi ada illegal logging atau penebangan hutan liar, ada penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau dan sungai dan lain sebagainya. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang flora dan fauna. Oke ya, lanjut ya. Oke, itu dia letak geografis. Sekarang kita bahas tentang letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Kalau kalian lihat di peta ini, ada dua garis yang membentuk seperti persegi, kotak-kotak. Ya. Nah, ini dia, garis kayak gini. Nah, ini garis yang menurun, ada juga yang garis yang melintang kayak gini. Oke, sekarang apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang. Garis lintang itu yang tidur ini melintang. Dan juga garis bujur yang berdiri ini. Namanya garis bujur. Jadi dilihat dari garis lintang dan bujur maka disebut letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia tepatnya ada di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Kalau kalian lupa ingat Pak Gunawan kasih rumus cepatnya. Rumus cepatnya yaitu letak astronomis Indonesia 611 lulus 95141 babat. Nah, ya 611 lulus 95 141 babat. Artinya letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara. Lulus lintang utara, jadi dua-duanya lintang utara dan lintang selatan. Nah, lulus lintang utara, lintang selatan. Kalau 95141 babat karena dua-duanya di bujur timur, jadi 95 derajat sampai 141 bujur timur, sama-sama bujur timur. Oke, nanti penjelasannya ada di materi yang Pak Gunawan kirim. Oke, kenapa sekarang Pak? Kenapa kalau lintang kita punya dua? Kita punya lintang utara dan lintang selatan. Tapi kenapa kalau bujur kita sama-sama bujur timur? Itu makanya Indonesia disebut juga sebagai negara timur. Karena kita sebagai negara lebih awal matahari terbit di kita. Maka kita disebut negara timur.
Nih Pak Gunan tunjukin kenapa kita disebut bujur timur. Tapi kalau lintang kita beda, ada lintang selatan dan lintang utara. Oke, kita lihat nih. Secara garis kita memang ada di bujur timur. Semua wilayah Indonesia ada di 95, ini 95 kalau kalian lihat. Tuh 95 sampai dengan 141 bujur timur. Masih dengan bujur timur. Sama-sama timur. Tapi kalau lintang kita terbagi dua, lintang utara dan lintang selatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Indonesia terbagi menjadi dua oleh yang namanya garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis ekuator, garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, atau garis lintang matahari. Lintas matahari. Indonesia terletak nah, nih Pak Gun dapat petanya. Ini dia. Garis 0 derajat ini melintasi Indonesia seperti ini, membagi Indonesia menjadi dua bagian. Yang ada di sebelah atas disebut lintang utara, yang di bawah lintang selatan. Jadi kalau di peta itu kayak gini. Itu dia. Lintang utara, kayak nah, dan juga lintang selatan. Ada di bawahnya itu lintang selatan. Nah, ini yang disebut dengan letak astronomis karena kita berada di garis bujur dan garis lintang. Garis lintang itu apa? Garis lintang adalah garis khayal pada peta yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis lintang ini berdampak pada iklim suatu negara. Masih ingat tadi kita ada di wilayah tropis. Jadi kita punya dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Karena kita dilintasi oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Kemudian garis bujur adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Jadi garis bujur ini membagi Indonesia menjadi 3 waktu. Nah, ini petanya. 3 waktu. Waktu pertama disebut WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, waktu Indonesia Timur. Tadi WIT, waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur mempunyai selisih waktunya plus 9 dari GMT. Apa itu GMT? GMT itu Greenwich Mean Time. Jadi waktu utama disebut Greenwich Mean Time. Kita punya selisih 9 GMT. Sedangkan yang kedua kita punya WITA. WITA ini punya selisih waktu plus 8 GMT atau Greenwich Mean Time. Yang terakhir yaitu di bagian barat atau WIB. Kita punya selisih waktu plus 7 GMT. Bingung tuh sama GMT? Kamu bisa lihat kok setting jam yang ada di HP masing-masing. Kalau kamu setting jam di HP masing-masing, pasti ada yang namanya plus 7, plus 8, plus 9 GMT. Itu menandakan kamu mau pakai waktu apa di Indonesia. Pakai waktu WIT, waktu Indonesia bagian timur, WITA, pakai waktu Indonesia bagian tengah, atau WIB, waktu Indonesia bagian barat. Terserah. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita di Jawa Timur, kita ada di waktu mana? Kita ada di waktu Indonesia bagian barat. Makanya settingan jam kamu pasti tulisannya plus 7 GMT. Oke. Sekarang kita ada di sini, di waktu Indonesia bagian timur. Kalau sekarang di kita pukul 11, nah pukul 11, pukul berapa di WIT? Jadi setiap waktu di Indonesia itu selisihnya 1 jam. Ketika di waktu bagian barat kita pukul 11, maka di WITA sudah pukul 12. Di Papua atau di daerah waktu Indonesia Timur kita sudah masuk pukul 1. Nah, sekarang nih Pak Gunawan bikin video jam 11 nih. Berarti di Bali, nah ini di Bali sudah pukul 12 siang. Kalau kita masuk ke Papua, di sana juga sudah pukul 1 siang. Dalam waktu bersamaan tapi jamnya berbeda. Itu yang membagi adalah garis apa tadi? Ayo yang tahu garis apa? Pintar sekali. Garis bujur yang membagi waktu. Oke, itu dampak yang disebabkan oleh astronomis Indonesia. Selain itu, Indonesia karena ada garis bujur ini,
ini kita dibagi menjadi 3 wilayah flora dan fauna. Wilayah flora asiatis, wilayah flora australiatis, dan wilayah flora fauna di endemik. Seperti apa? Tunggu video selanjutnya minggu depan. Oke, karena kita masih membahas tentang letak geografis dan astronomis. Oke, itu dia video yang ingin Pak Gunawan share ke kamu. Jangan lupa kerjakan soalnya, dijawab yang benar, ngawur tak sudet nanti hidungmu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, share, komen, like, apapun, nyalakan lonceng. Yang penting kamu terus ikuti video di YouTube SDN Putat Gede 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.